apa yang bisa kita ambil dari penggunaan fi'il mabni majhul. Yang bisa kita ambil pesannya adalah sebagaimana Allah mengajarkan juga kepada kita bahwasanya jika menimpamu suatu kebaikan, maka katakan itu adalah dari sisi Allah. Tapi kalau menimpamu suatu keburukan, katakan itu adalah dari dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel kita Ngaji Fuadi. Sebelumnya saya ingatkan Sobat Fuadi yang belum subscribe channel Ngaji Fuadi, silahkan untuk subscribe dan dukung kami dengan like ataupun komen dengan saran kritik yang positif untuk membangun channel kita. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita di ayat ke-86. Setelah kemarin kita panjang sekali ayat ke-85, kita akan melanjutkan dan sedikit nanti ada koreksi dari video yang sebelumnya. Tapi sebelum itu, sedikit saya promosikan kembali Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, satu-satunya mushaf untuk saat ini yang ada detail analisa terkait nahwunya di setiap kata, berikut disertai terjemah perkatanya. Insya Allah akan lebih memudahkan kita untuk benar-benar memahami kata per kata yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Untuk yang belum memiliki, silahkan pesan segera melalui Shopee, Tokopedia, ataupun langsung menghubungi kontak center Ngaji Fuadi. Baik, jangan berlama-lama, mari kita lanjutkan Ngaji Fuadi. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan di ayat ke-86, sedikit saya koreksi terkait apa yang telah kemarin sempat kami sampaikan. Di ayat 85 ada sedikit salah dalam penyebutan suku-suku di Madinah ya. Jadi harusnya yang kami sampaikan, mohon maaf ada sedikit keliru. Jadi ada suku di Madinah ini adalah Aus dan Khazraj ya. Aus ini adalah dua suku yang selalu berkonflik ya, selalu berkonflik. Nah, bersamaan dengan adanya suku Aus dan Khazraj, ada orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini ada tiga golongan ya, ada tiga keluarga besar ya, Bani ya, ada tiga klan. Klan yang pertama adalah dari Bani Qainuqa ya, Bani Qainuqa ya, Bani Qainuqa. Kemudian yang kedua adalah dari Bani Nadir dan dari Bani Quraidah. Nah, yang dari Bani Qainuqa ini mereka bersekutu dengan Khazraj, dari Bani Nadir dan Quraidah ini bersekutu dengan Aus. Nah, ketika Aus dan Khazraj konflik kemudian mereka berperang, maka otomatis Bani Qainuqa itu pun pada akhirnya perang dengan Bani Nadir dan Bani Quraidah karena mereka membela sekutunya masing-masing. Inilah yang kemudian dikritik ya, dikritik di dalam Al-Qur'an, bagaimana mungkin kalian kok lebih mengutamakan ya persekutuan dengan orang-orang yang mereka adalah tidak tahu tentang agama, yaitu Aus dan Khazraj. Ini adalah suku yang pada saat itu tidak tahu tentang agama, tidak tahu surga neraka, tidak tahu tentang adanya pahala, tidak tahu tentang adanya akhirat. Loh, kalian orang-orang Yahudi yang sudah disumpah untuk tidak saling berperang, tidak saling mengusir ya, lah kok malah kemudian hanya karena kalian merasa punya solidaritas persekutuan dengan suku-suku tersebut, kok malah melanggar sumpah dengan Allah demi persekutuan kalian dengan sekutu-sekutu kalian itu. Berarti mengalahkan sumpah atau ikrar mereka kepada Allah itu dikalahkan untuk demi komitmen solidaritas mereka kepada manusia yang pada waktu itu Aus dan Khazraj itu adalah suku yang tidak tahu tentang agama sama sekali. Nah, inilah yang dikritik oleh Allah yang kemarin kita bahas di ayat 85. Baik, kita akan lanjutkan kritik Allah kepada mereka di ayat ke-86. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunsarun.
ulaika bahwa mereka itu ya orang-orang Yahudi adalah alladzina. Coba kita lihat angkanya di sini angka 3 ya. Man yaf'alu dzalik. Ya, di sini kita tulis bahwasanya mereka itu adalah man yaf'alu dzalik. Nah, man ini siapa? Ya orang-orang Yahudi yang tidak menepati ikrar dan syahadahnya kepada Allah ya, yaitu harusnya mereka tidak saling mencidrai, tidak saling membunuh, tidak saling berperang, tidak saling mengusir, tapi mereka kemudian justru melakukan itu. Nah, mereka itu ulaika bahwa mereka itu adalah alladzina orang-orang ishtarawu yang membeli. Siapa mereka? Alladzina al-hayata pada kehidupan ad-dunya yang dekat atau dunia, bil akhirati dengan kehidupan akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli ya, yang mereka membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu maka tidak akan diringankan anhum dari mereka orang-orang man yaf'alu dzalik. Apa yang tidak akan diringankan? Al-adzabu azab atau siksaan. Walahum dan tidaklah bahwa mereka adalah yungsoruna akan ditolong siapa mereka. Maka ya mereka atau tidak akan diringankan dari mereka azab, atau boleh langsung dibalik sini, maka azab tidak akan diringankan dari mereka dan mereka tidaklah mereka akan ditolong. Jadi Sobat Fadil rahimakumullah, demikian kita baca kata per kata. Sekarang mari kita bahas dengan menggunakan papan tulis, analisa kata per kata seperti biasa ya. Kalau yang sudah mudah nanti kita lewati, tapi kita fokus kepada ayat-ayat yang itu penting untuk dibahas secara nahwu dan sorofnya. Mari kita lanjutkan. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika bahwa mereka itu, ini ingat adalah isim isyarah. Isim isyarah tentu hukumnya adalah mabni, kedudukan sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya harus rafa', rafa'nya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Ulaika bahwa mereka itu adalah alladzina orang-orang, alladzina tentu adalah isim mausul hukumnya sama mabni, kedudukannya adalah sebagai khobar, khobar i'rabnya harus rafa', rafa'nya kalimat yang mabni sama hanya dalam mahal. Ulaika bahwa mereka itu adalah alladzina orang-orang, isim mausul pasti di depannya ada silah ya, ada silah. Yang silah di dalam silah ini nanti pasti ada aid. Mana silahnya? Ishtarawu, yang membeli. Siapa mereka? Ishtarawu ini dari fi'il madhi ya, dia adalah fi'il madhi yang bertemu dengan wawu jamak. Fi'il madhi kalau bertemu dengan wawu jamak maka dia mabni dhammah. Berarti di sini mana mabni dhammahnya? Di sini aslinya adalah ishtaroyu ya, aslinya adalah ishtaro. Nah, seperti ini. Ishtaro aslinya adalah ishtaroya ya. Kemudian ya-nya diganti menjadi alif, ishtaro. Ketika bersambung dengan wawu jamak, maka otomatis dia menjadi ishtaroyu ya, ishtaroyu seperti ini. Ishtaroyu seperti ini ya. Terus kemudian ishtaroyu di sini karena ya-nya berat menyandang domah maka kemudian disukun ya, atau bisa langsung kita menggunakan ishtaro yang tadi langsung saja dibuang ya, langsung saja dibuang. Di sini boleh juga lah kita mengikuti ini dulu, ya-nya disukun dulu, atau langsung jadikan alif juga bisa ya. Jadi ishtaroyu, kemudian di sini ada ya berharokat jatuh setelah fathah, maka ya-nya dirubah menjadi alif gitu juga bisa, nggak usah pakai beratnya domah. Kita misalkan pakai seperti ini juga bisa, langsung kemudian dia diganti menjadi alif. Jadi aslinya ishtaroyu, begitu diganti alif maka dia jadilah ishtarau. Nah, alifnya kita tulis alif biasa biar nampak ya, ishtarau. Nah, seperti ini. Maka dia di sini bertemu dua huruf yang sama-sama sukun, maka kemudian alifnya harus dibuang. Ishtarau. Nah, seperti ini aslinya. Ishtarau. Nah, lah tapi di sini ada masalah. Mengapa?
di depannya lafadz al-hayah ini adalah kalimat yang sukun, al-hayah. Nah, kalau di sini sukun maka bingung. Ya, maka kemudian harus dihidupkan. Lalu wawu dihidupkan dengan apa? Wawu agar tidak bingung dihidupkan sesuai dengan harokat huruf yang dibuang, yaitu huruf akhirnya tadi yaknya dibuang. Sini harusnya yaknya mabni dhammah. Lah untuk mengingat ini maka kemudian dimasukkanlah di sini menjadi dhammah, menjadi ishtarawul hayatad dunya. Nah, kurang lebih seperti itu, prosesnya agak ribet ya. Tapi makanya nanti di Al-Quran ketika dia depannya tidak sukun, bunyinya akan istarau biayati, ulaikal ladzina istarau biayati. Karena ketika depannya ini tidak sukun, maka dia istarau, wawunya disukun. Berarti ini fi'il madhi yang mabni dhammah, tapi dhammahnya tidak nampak. Mabni dhammahnya tidak nampak karena berada pada huruf yang kemudian dibuang, yaitu yaknya. Ya, tapi di sini karena dituntut oleh al di depannya yang sukun, dia dituntut harus berharokat, maka harokatnya huruf yang dibuang itu dikembalikan tapi ditaruh pada wawunya ini. Ishtarawul hayatad dunya. Dah kurang lebih seperti itu prosesnya. Kemudian kita lanjut. Jadi sudah istarau membeli siapa? Mereka. Wawunya ini adalah wawu jamak berkedudukan sebagai fa'il. Membeli al-hayata pada kehidupan ad-dunya, di sini naatnya. Ini naatnya ad-dunya yang dekat ya, sudah kita sampaikan ad-dunya ada yang mengatakan dari dana, berarti dia dekat, kehidupan yang jangka pendek. Ada yang menyebut dari dani'ah, kehidupan yang rendah. Kehidupan yang rendah. Al-hayata pada kehidupan ad-dunya yang dunia, bil akhirah dengan kehidupan yang akhirat. Baik, di sini al-hayata sebagai maf'ul. Ya, kita cek di bagian maf'ul. Maf'ul i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena kategorinya adalah isim mufrad. Kemudian ad-dunya ini adalah kalimat isim juga, kedudukannya sebagai naat. Naat dari lafadz al-hayat. Naat berarti mengikuti man'utnya, karena man'utnya di sini nasab, maka dia ikut-ikutan nasab. Nah, tanda nasabnya dengan apa? Ad-dunya ini adalah isim mufrad. Isim mufrad berarti nasabnya dengan fathah. Nah, fathahnya tapi berada pada alif huruf akhirnya, berarti fathahnya muqaddarah atau tidak nampak. Al-hayata pada kehidupan ad-dunya dunya bil akhirati dengan kehidupan akhirat. Bil akhirati ini susunan jar majrur biasa. Baik, kita lanjutkan. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Lanjutnya fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsurun. Saya tulis terlebih dahulu. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsurun. Fa di sini huruf ataf, hukumnya mabni. Kemudian la di sini adalah huruf nafi, hukumnya juga mabni, sama-sama ya, sama-sama mabni, biasa kalimat huruf. Yukhaffafu ini kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari', fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, kategorinya di sini shahihul akhir. Kemudian kedudukannya tidak didahului amil nasib maupun amil jazim, berarti sepi. Kalau sepi berarti i'rabnya rafa', rafa'nya shahihul akhir ditandai dengan dhammah. Ini secara nahwu. Sekarang kita ingat secara shorof, dia adalah fi'il mudhari' yang mabni majhul. Bagaimana cara mabni majhul? Kan dia berasal dari khaffafa yukhaffifu. Khaffafa yukhaffifu ya, seperti ini. Dari yukhaffifu kemudian dimabni majhulkan. Caranya dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Di dhammah huruf awalnya, kemudian di fathah huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir fi, maka bukan yukhaffifu lagi. Kalau khaffafa yukhaffifu maknanya meringankan ya. Kemudian di mabni majhulkan. Caranya bagaimana? Di dhammah huruf awalnya, di fathah huruf sebelum akhir, bukan lagi yukhaffifu tapi yukhaffafu ya. Berarti maknanya jadi pasif, diringankan ya, diringankan ya. Fala yukhaffafu maka tidak akan diringankan ya. Oke. Anhum dari mereka ya.
Ini susunan jar majrur biasa. Apa yang tidak diringankan? Al-adzabu, siksa. Ya, di sini al-adzabu berarti menjadi naibul fa'il. I'rabnya harus rafa, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Walahum yungsoruna, walahum dan tidaklah bahwa mereka adalah yungsoruna, akan ditolong siapa mereka. Wawu dan lah ini sama kalimat huruf ataf, huruf nahi. Hum di sini isim dhamir berkedudukan sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya rafa'nya tentu hanya dalam mahal karena isim dhamir hukumnya adalah mabni. Kemudian yungsoruna ini adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jamak, berarti kategorinya adalah af'alul khamsah. Kedudukannya adalah kembali lagi sepi, karena sepi i'rabnya rafa'nya af'alul khamsah itu ditandai dengan tetapnya nun. Yungsoruna, tetapnya nun ini tandanya. Wawunya adalah wawu jamak berkedudukan sebagai fa'il, tentu fa'il adalah rafa, tapi rafa'nya hanya dalam mahal. Berarti di sini ada fi'il mudhari dan fa'ilnya disebut sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah inilah yang berkedudukan sebagai khobar dari mubtada hum. Walahum dan tidaklah bahwa mereka adalah yungsoruna, akan ditolong siapa mereka. Yungsoruna juga sama dengan yukhaffafu, adalah fi'il mudhari yang mabni majhul, ya, aslinya berarti yang suruh, kemudian di mabni majhulkan menjadi yungsoru, di dhammah huruf awalnya, di fathah huruf sebelum akhir, maka mereka tidak akan ditolong. Baik Sobat Fadi rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada pesan yang bisa kita renungkan dari kata per kata yang ada pada ayat ini. Baik, yang pertama, ayat ini menerangkan bahwa mereka orang-orang Yahudi yang tadi sudah kita jelaskan, Bani Qainuqa yang bersekutu dengan suku Khazraj, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah yang bersekutu dengan Aus. Nah, ini mereka rela mengorbankan ikrar dan syahadah kesanggupan mereka untuk menepati janji kepada Allah, itu rela mereka tidak hiraukan demi komitmen mereka kepada manusia yang tidak mengenal agama pada waktu itu, yaitu suku Aus dan Khazraj. Ketika suku Aus dan Khazraj perang konflik, mereka ikut-ikutan terlibat dalam konflik tersebut sehingga membunuh dan mengusir sesama Yahudi, yang itu melanggar janji mereka kepada Tuhan. Nah, itu disebut orang seperti itu, ulaika mereka itu, ini semisyarah mereka itu adalah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Nah, di sini ada istilah yang seringkali di dalam bahasa Indonesia kita balik, ya. Di dalam bahasa Indonesia kita sering mengistilahkan orang seperti ini, mereka menjual agama demi kepentingan dunia, menjual agama demi kepentingan dunia. Jadi menjual istilahnya. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran ya sebenarnya ya nggak salah, ya. Cuman kalau kita pakai bahasa ishtaro, yashtari, itu sama dari syaro, yashri, itu artinya adalah membeli. Maka kalau kita letterlek versi teksnya, benar-benar letterlek menggunakan teksnya, mereka itu membeli, ya, kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Tapi sering biasanya kita pahami mereka menjual, ya, akhirat demi dunia. Nah, saya mendapatkan satu gambaran yang menarik terkait istilah ishtaro. Orang itu rela membeli itu karena apa? Karena menganggap yang dibeli itu lebih menarik, lebih lebih worth it, lebih menarik daripada yang dipakai umum untuk membeli. Misalkan saya mau beli sate, harganya 100.000. Saya merelakan uang 100.000 demi mendapatkan kenikmatan sate, karena kenikmatan sate bagi saya itu lebih mewah, lebih hebat daripada kenikmatan uang 100.000. Nah, maka saya rela untuk menukar, membeli sate dengan menggunakan uang
100.000. Kalau misalkan uang 100.000 ini menurut saya lebih berharga daripada sate itu, tentu saya tidak akan mau membeli. Nah, mereka diistilahkan membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Berarti di dalam hati mereka kehidupan dunia itu lebih menarik, lebih mewah, lebih bagus, lebih baik daripada akhirat, sehingga rela mereka membeli. Nah, ini berarti ada niat di sini yang sangat kuat bahwasanya mereka menyenangi kehidupan dunia itu sehingga rela menukar, membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Biasanya kalau di Indonesia kita istilahkan menjual akhirat demi dunia, tapi di sini menggunakannya yasra, istaro yastari atau syara yasri, asalnya membeli membeli dunia, makanya di sini menjadi maf'ul, membeli dunia dengan akhirat. Kemudian fala yukhaffafu, maka tidak akan diringankan. Ini kalau kita misalkan ini kita jadikan sebagai mabni maklum. Jadi begini, kita ambil contoh terlebih dahulu. Nasara Zaidun Muhammadan, misalkan seperti ini kalimatnya. Nasara telah menolong siapa? Zaidun Zaid, Muhammadan pada Muhammad. Ya, kita pakai fi'il mudhari biar sama konteksnya. Yang suruh menolong siapa? Zaidun Zaid, Muhammadan pada Muhammad. Zaidun di sini sebagai fa'il, kemudian Muhammadan sebagai maf'ul. Ketika saya tidak menginginkan menyebut Zaid sebagai pelaku, maka Zaid tidak saya sebut, ya. Terus kemudian di sini sebentar, ini kita tetap tulis saja. Zaid tidak saya sebut, fa'ilnya di sini tidak saya sebut. Kemudian fi'ilnya dimabni majhulkan menjadi yung soru, yang asalnya menolong menjadi ditolong. Nah, kemudian karena di sini mabninya mabni majhul atau mabni maf'ul, maka langsung ini hubungannya adalah dengan maf'ul. Nah, karena fa'ilnya tidak ada, maka dia menempati tempatnya di sini, sehingga Muhammadun yang sebagai maf'ul dicoret, menempati tempatnya di sini, dia berubah. Di sini isinya bukan Zaidun tapi Muhammadun. Muhammadun bukan sebagai fa'il tapi diistilahkan naibul fa'il. Jadi di sini seperti ini bukan fa'il lagi tapi naibul fa'il, penggantinya fa'il. Ketika fa'il tidak lagi disebutkan, maf'ul menempati tempatnya. Nah, untuk apa fa'il kok sampai tidak disebutkan? Ada banyak kemungkinannya. Bisa karena memang tidak diketahui, bisa memang karena fa'ilnya dihormati sehingga nggak etis, kurang etis kalau disebutkan misalkan, atau karena takut, ya, bisa macam-macam. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kalau kita munculkan aslinya, berarti di sini fala tidak yukhaffafu, kita mabni maklumkan, berarti fala yukhaffifu, maka tidak akan meringankan. Nah, anhum dari mereka, al-adzaba pada siksa, berarti ini aslinya adalah maf'ul bih. Ya, ini aslinya adalah maf'ul bih. Jadi aslinya fala yukhaffifu, maka tidak meringankan, anhum dari mereka, al-adzaba pada siksa. Siapa yang tidak meringankan? Fa'ilnya siapa? Tentu yang memiliki siksa, memiliki kekuasaan menyiksa mereka adalah Allah. Berarti kalau dimunculkan sebenarnya, maka Allah tidak akan meringankan siksaan dari mereka. Begitu pula di sini walahum yungsorun, walahum, dan tidaklah mereka adalah yang suruh. Hum, berarti aslinya begini, adalah yang suruh menolong, hum pada mereka. Ini menjadi maf'ul bih. Siapa yang tidak menolong? Tentu sama, di sini adalah Allah. Maka kalimat yang mabni maklumnya kalau mungkin kita munculkan dulu, maka Allah tidak akan meringankan dari mereka azab, dan mereka Allah tidak akan menolong mereka. Nah, seperti itu. Walahum
yang suruhum ya, walahum, dan di dalam mereka adalah yang suruhum, menolong siapa Allah, hum pada mereka. Aslinya mungkin begitu kalau kita munculkan ya. Lalu di sini apa yang bisa kita ambil dari penggunaan fi'il mabni majhul? Yang bisa kita ambil pesannya adalah ketika sesuatu itu secara zahir adalah negatif, sebisa mungkin secara etika tidak kita munculkan itu pelaku atau fa'ilnya adalah Allah, meskipun hakikat fa'ilnya adalah Allah ya. Saya ulangi lagi, jika itu sesuatu yang negatif, maka secara etika itu fa'ilnya Allah jangan disebutkan ya, gunakan mabni majhul. Nah, contohnya termasuk adalah pada ayat di dalam surat Al-Fatihah, Allah redaksinya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau ya Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Allah dimunculkan, tapi berikutnya Allah tidak dimunculkan, digunakan mabni majhul, ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang dimurkai. Nah, sebenarnya yang murka siapa? Allah, tapi redaksinya bukan orang yang Engkau murka kepada mereka, atau bukan orang yang Engkau murkai, tidak begitu, tapi redaksinya bukan mereka yang dimurkai. Tentu yang murka adalah Allah, tapi tidak, sebaiknya secara etika itu tidak disebut ya. Sebagaimana Allah mengajarkan juga kepada kita bahwasanya jika menimpamu suatu kebaikan, maka katakan itu adalah dari sisi Allah. Tapi kalau menimpamu suatu keburukan, katakan itu adalah dari dirimu sendiri. Famin nafsik, maka katakan itu dari dirimu sendiri. Meskipun hakikatnya tetap adalah atas kehendak Allah, tapi salahkan dirimu. Nah, begitu pula dalam kasus ini ya. Orang-orang yang melakukan ini tadi membeli kehidupan dunia menggunakan akhirat, membeli kesesatan dengan petunjuk, maka hakikatnya Allah tidak akan meringankan azab terhadap mereka. Tapi jangan katakan begitu, karena ini adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Maka katakan mereka azab mereka tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang harus kita pahami, sehingga ada di mana kita berbicara tentang hakikat, ada di mana kita berbicara secara etika adab sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Baik, terima kasih, karena banyak yang tidak kita ketahui dari ghaibus samawati wal ardh, tidak banyak yang tidak kita ketahui dari kegaiban takdir, kegaiban af'alullah, apa yang dilakukan oleh Allah, banyak yang tidak kita ketahui, sehingga terkadang kita kehabisan bahasa untuk menyatakan itu di dalam nalar kita. Nalar kita tidak mampu untuk menyampaikan itu semua, maka gunakan bahasa yang seperti ini tadi. Ini adalah pengajaran dari Al-Quran. Semoga kita semua dapat menghindari apa yang diistilahkan sebagai membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Hati-hati, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bantu kami, dukung kami dengan share, dan jangan lupa jika ada kesalahan mohon untuk disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, kami akan dengan suka hati, termasuk kesalahan yang tadi kami sampaikan. Ini adalah satu hal yang sangat saya berterima kasih karena sudah diingatkan, karena kesalahan di dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.